Sudirman. Bu Titin, saya ingin bicara soal waktu kematian dari Vina dan Eki yang kemarin kemudian menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk disimak ketika ada keterangan dari dua saksi, Mega dan Widi, yang mengatakan masih berkomunikasi beberapa menit sebelumnya. Apa analisa Anda? Sebetulnya kan kehadiran Widi dan Mega di 2024 saya sangat luar biasa terkejut karena itu nggak pernah ada di 2016. Widi dan Mega. Ya, tidak pernah ada. Di 2016 Ibu tidak tahu ada dua nama ini. Dua nama itu nggak pernah. Ini dapatnya dari mana? Nah, tiba-tiba kan ada salah satu podcast yang menyebutkan itu. Podcast, iya. Nah, berdasarkan podcast itu, kemudian pada sidang PK Sakatatal dihadirkanlah. Di situ lebih secara detail. Nah, tiba-tiba di sidang Sakatatal menyebutkanlah Vina itu ngajak pergi di jam 22.10 ya. 22.10. Kemudian dijawablah oleh Widi, nggak mau, takut dimarahin gajol, waktu itu bahasnya gitu. Ternyata gajol itu apa? Gajol itu pacarnya Widi, mantan pacarnya, dipanggilnya gajol. Ternyata ketika Pak Edwin memeriksa, kemudian juga menyatakan kalimat gajol ini sudah ada di berkas yang 2016. Di 2016 sudah ada ekstraksi handphone dan yang berbeda dengan waktu kematian sebenarnya. Ya, artinya gini, penyidik sebetulnya tahu tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Buktinya tak ada, ekstraksinya udah ada di sini. Pada jam yang disebutkan kan? Pada jam yang disebutkan. Sedangkan jam yang disebutkan itu, maaf Bu, jam yang disebutkan itu jam berapa ke berapa? Dalam putusan penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan itu terjadi jam 21.15 sampai 22.30. Sampai 22.30. Handphone ini? Handphone ini 22.10. 22.10. Masih berkomunikasi antara Vina dan Widi. 22.10 kemudian waktu kematiannya? Waktu penyiksaannya di dalam putusan terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu dalam putusan ya. Jam 21.15 sampai 22.30. Tidak ada waktu ketika ditemukan di TKP dalam keadaan sudah dalam keadaan 22.30. 22.30. Ya. Jadi hanya beberapa menit dari terakhir kali berkomunikasi yang kemudian orang bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin terjadi pembunuhan dan pemerkosaan pada saat itu. Ya. Sebetulnya di pledoi saya di 2016 itu sudah disampaikan. Walaupun waktu keterangan Liga Akbar berbohong, waktu itu Liga Akbar ngomong jam 21.15 saya masih sama. Ya, kalau lihat keterangan para saksi kan mereka tidak ada di yang TKP. Di lokasi, Tidak ada. Mereka ada tadi itu di tempatnya Pak RT atau ada di warung. Bu siapa itu ya? Sebetulnya dari waktu di pledoi saya sudah disampaikan sangat tidak mungkin. Waktu itu 11 orang melakukan tindakan, hanya waktunya 45 menit. Hanya pembelaan dari waktu. Tetapi ketika Widi muncul di 2024, kemudian masih ada komunikasi di 22.10. Dia menyebutkan ada gajol, ternyata gajol ini ada di dalam berkas. Dan penyidik tidak pernah menyatakan ini. Artinya persidangan itu sama sekali tidak memperhatikan pembelaan Ibu ya? Ataukah tidak teliti atau sengaja tidak teliti? Ya, sengaja diabaikan aja, buktinya vonisnya jatuh. Kalau CCTV, Bu Titin, Anda berkeyakinan ada tidak sebenarnya CCTV? Pada sidang tanggal 17 Februari 2017 yang dihadirkan kan 4 orang penyidik yang melakukan penangkapan. Saat itu saya tanya majelis, saya bilang untuk meyakinkan saya kalau betul waktu kan 7 ya karena Saka udah putus 7 terdakwa ini pelakunya, untuk meyakinkan majelis, untuk meyakinkan jaksa, saya minta dihadirkan CCTV. Itu sidang 17 Februari. Dan tidak pernah ada CCTV-nya. Karena saya meyakini, saya kan rumah di kota, dinas di Sumber. Jadi jalur itu berapa CCTV saya ingat banget. Pasti ramai. Iya, pasti ada. Tapi saat itu ketika saya mohonkan itu, jawaban dari saksi yang merupakan anggota kepolisian dan anak buahnya pelapor menyatakan CCTV itu ada tapi gelap. CCTV itu ada tapi gelap. Biasanya artinya kan sudah dikuasain. Artinya sudah CCTV itu ada tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada ahli dari Polres Cirebon Kota yang bisa membuka. Menurut kalau di sosmed itu ada yang bilang kalau CCTV itu merugikan polisi, gelap. Gelap. Tetapi kalau itu bagus untuk polisi, tiba-tiba ada terang begitu. Artinya ketika jawabannya seperti itu, berarti kan sebetulnya CCTV itu sudah dikuasain. Kalau keyakinan Bu Titin saat ini CCTV itu masih ada disimpan.
Saya juga nggak paham apakah sudah disimpan, apakah sudah dimusnahkan, karena motor juga kan sekarang di motor-motor yang disita juga nggak tahu keberadaannya di mana. Bu, itu sorry, ini kan pasti ada hubungannya dengan unit lalu lintas di setempat. Ya. Mereka punya fakta nggak bahwa betul ada kecelakaan lalu lintas pada jam yang ditentukan dan pada lokus yang kemudian diduga sebagai tempat meninggalnya Vina sama Eki nih, jatuhnya ya. Kalau anggota kepolisian dari Polsek Talun yang memeriksa oleh TKP, yang melakukan oleh TK di situ, di persidangan punya keyakinan ini kecelakaan lalu lintas. Di persidangan? Ya, di persidangan. Karena mereka memberikan keterangan darah itu hanya ada di bagian tubuh korban perempuan. Ini 2016 gambarnya juga memang sudah dikatakan. Ya. Ini gambarnya memang memperlihatkan ini kayak orang kecelakaan lalu lintas karena ini tergeletak di jalan. Tidak di tempat lain yang disebutkan sebagai tempat dia diperkosa. Ya, atau dibuang gitu. Nah, kalau dibuang kan darahnya nggak mungkin berceceran di situ banyak di tempat awal, di TKP awal. Ini kan hanya ada di bagian di jalan. Di Dan bagian tubuh. Bagian tubuh yang terluka itu di muka. Kalau ikutin kesaksian yang Tengkurap. ada ya tengkurap begitu, lalu kemudian helmnya, Ya. ya gitu. Jadi sebetulnya anggota Polsek Talun sudah menyatakan kalau darah itu hanya ada di bagian tubuh perempuan. Kemudian ada goresan di median jalan, kemudian juga ada daging di tiang PJU yang tertinggal. Ya ini ada daging di Tiang PJU.